warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Teluk Kedai, Bapak Berhadi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Teluk Kedai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sekalian berkenan hadir dalam diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata saya dalam modul 1.4, dan saya Nur Intan Komalasari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Teluk Kedai, Kabupaten Kuburaya. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya sangat bangga sekali dapat berada di antara Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini saya akan memaparkan hasil pembelajaran yang telah saya pelajari pada pembelajaran calon guru penggerak, tentunya itu tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Tentunya Bapak Ibu guru sekalian merupakan guru-guru yang luar biasa dengan pengalaman yang tentunya sudah tidak diragukan lagi. Namun di sini saya diberi tugas Bapak Ibu untuk menyampaikan tugas pembelajaran atau materi yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Teluk Kedai. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekalian siap untuk materi budaya positif? Ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Nah, sepertinya makin siang ini kita semakin ini ya kayaknya ya, udah mulai ngantuk ya Bapak Ibu ya, mulai ngantuk. Jadi biar semangat kayak bilang SMP Negeri 1 Teluk Kedai bisa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Oke, baik. Jadi kalau saya bilang SMP Negeri 1 Teluk Kedai bisa. Bapak Ibu ya. Lagi Bapak Ibu, SMP Negeri 1 Teluk Kedai bisa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sedikit pertanyaan dari saya. Pada saat saya mengucapkan budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di dalam hati Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa bantu menjawab? Disiplin. Apa lagi Bapak Ibu? Pak Syukur kah? Mau jawab? Pak Syukur boleh Pak. Ya, terima kasih Misita. Jadi salah satu yang bisa kita terapkan budaya positif itu yaitu tadi tentang disiplin. Oke. Pokoknya banyak lah ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Syukur. Pak Udin mungkin Pak. Pak Udin ya betul. Sangat baik. Abu, apa yang terbesit? Selain disiplin, kemudian harus semangat. Semangat belajar kalau Semangat, sudah. ya, semangat belajar, semangat semuanya lah. Semuanya lah. Oke, terima kasih Bapak. Mau Pak. Pakaian rapi, terus tepat waktu, Waktu, disiplin waktu. mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik, untuk jawaban semua Bapak Ibu guru di sini semuanya tepat dan benar. Dan pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apakah budaya positif ini penting dilakukan di SMP Negeri 1 Teluk Kedai? Penting tidak Bapak Ibu? Penting Bapak Ibu ya. Kenapa penting Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa penting Bapak Ibu? Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu sangat penting dilakukan dimanapun kita berada, apalagi di sekolah, karena kita akan mencetak generasi muda yang untuk memimpin masa depan nanti sebagai pengganti kita. Jadi kalau memang mereka tidak mempunyai budaya positif, nanti akan susah menjadi generasi penerus bangsa.
Itu menurut saya. Karena budaya positif itu yang saya tangkap adalah semua hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan dari anak-anak kita untuk kedepannya. Itu menurut saya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bung Nur Aidun. Luar biasa sekali. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini merupakan bagaimana kita menumbuhkan motivasi secara intrinsik atau secara internal dari dalam diri siswa. Nah, tidak hanya guru saja yang memahami budaya positif, namun siswa juga perlu memahami nilai-nilai yang mereka yakini. Untuk apa Bapak Ibu? Agar siswa itu bisa menumbuhkan rasa motivasi dalam dirinya, menjadi siswa ada motivasi dalam dirinya untuk menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 konsep Bapak Ibu yang sudah saya pelajari pada pembelajaran calon guru penggerak. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi dalam modul itu ada 8 materi yang sangat luar biasa yang setiap calon guru penggerak itu harus menguasainya dan menerapkannya, membagikan kepada rekan sejawatnya seperti saat ini yang saya lakukan. Baik, lanjut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran yang berfokus kepada guru atau pembelajaran yang berfokus kepada siswa? Mungkin ada yang ingin sharing selama ini bagaimana? Mungkin Bu Sur mau menjawab? Jadi selama ini kita menggunakan pembelajaran yang bersifat pada siswa sehingga dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Baik Bapak Ibu, yang lainnya mungkin apakah sudah menerapkan menggunakan metode ya pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah ya Bapak Ibu ya? Luar biasa sekali ternyata Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Kelupaan Kedai sudah menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada murid. Itu luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, lanjut kepada kenapa kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Seperti yang kita ketahui, murid ini sangat unik Bapak Ibu ya. Sangat unik sekali, memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Nah, dengan berdiferensiasi inilah, metode inilah yang dapat mewujudkan siswa yang merdeka, Bapak Ibu. Bagaimana kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya dengan tahapan pertama yaitu kita melakukan pemetaan atau penilaian. Kita memeta mana anak yang memiliki minat pada visual, tidak hanya dapat memaksimalkan potensi murid Bapak Ibu, namun juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting. Nah, nilainya seperti indahnya perbedaan, saling menghargai, kemudian makna lain dari kesuksesan tentunya, kemudian kesempatan yang setara, kemudian kemerdekaan belajar yang berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara lebih holistik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut, dan semua itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk mewujudkan dari profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nah, apa saja yang ada pada profil
atau dimensi yang ada pada profil Pancasila? Ya, ada 6 dimensi yang ada pada profil Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah melihat ya Bapak Ibu ya, sudah tahu ya. Nah di sini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini harapannya siswa itu memiliki ketakwaan dan berakhlak mulia terhadap agamanya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berkaitan dengan budaya. Indonesia itu memiliki beragam budaya, kaya akan budaya. Contohnya di daerah kita seperti Robo-Robo itu kan. Nah, anak-anak itu harus paham betul bagaimana budaya yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong ini tidak hanya kita samakan dengan gotong royong yang ada di masyarakat Bapak Ibu. Namun kalau di sekolah itu anak-anak itu bagaimana mereka dapat berkolaborasi, bekerja sama seperti itu. Kemudian mandiri. Harapan kita anak didik kita itu bisa memiliki nilai mandiri dalam dirinya. Kemudian bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, miskonsepsi atau konsep yang tidak sesuai tentang teori kontrol. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini kita sebagai guru itu selalu berpikir bahwa guru dapat mengontrol murid-murid. Padahal sebenarnya ini adalah ilusi. Kita itu tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita berpikir bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, seperti kita memanggil anak, kita memberikan mungkin kalimat-kalimat yang membangun, memotivasi anak, begitu kan? Mungkin kita berpikir bahwa itu akan efektif, padahal belum tentu juga Bapak Ibu. Balik kembali lagi bahwa motivasi untuk merubah anak itu kembali lagi kepada motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Secara internal maksud saya. Nah, jadi ilusi saja. Sebenarnya ini hanya ilusi bahwa semua penguatan positif yang kita lakukan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian selama ini kita berpikir bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Nah, sebenarnya ini hanya ilusi saja Bapak Ibu. Ini belum tentu juga ya, belum tentu juga kita pada saat kita memanggil anak, kita membuat anak itu merasa bersalah dengan cara, mungkin lu pernah kali ya memanggil anak, kemudian ada kata-kata seperti ini, kamu gak kasihan kah dengan orang tua kamu, bapak kamu di laut nanti, kamu nakal di sini, kamu gak kasihan kah? Nah ternyata Bapak Ibu, setelah saya belajar di guru penggerak, ternyata itu sebenarnya tidak bisa merawat karakter anak Bapak Ibu. Tidak bisa, ternyata tidak efektif juga. Nah kemudian kita berpikir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ternyata ini hanya ilusi saja Bapak Ibu. Kita sebagai orang dewasa ternyata tidak bisa memaksa anak. Karena apa? Anak tetap berubah atau melakukan sesuatu itu berdasarkan dari motivasi dirinya. Dan jika pun mereka lakukan akibat paksaan itu tadi, sebenarnya dia itu bukannya sadar Bapak Ibu, tapi mereka hanya menghindari rasa tidak nyaman. Yang penting tidak kena marah, yang penting kita tidak kena romelkan sama disintan. Tapi ada kemungkinan nih besok lusa akan dilakukan lagi. Kenapa? Karena dia hanya ingin menghindari ketidaknyamanan saja. Nah, harapan kita apa? Harapan kita ya kita mau menumbuhkan motivasi dalam dirinya, mengenalkan nilai-nilai yang harus mereka yakini. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Lanjut Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Nah, selama ini kita menggunakan stimulus respon Bapak Ibu. Kemudian kita harus merubah melalui teori kontrol. Nah, pada stimulus respon selama ini realitas kebutuhan kita sama. Selama ini kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya realitas kebutuhan atau kebutuhan kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi selama ini kita mungkin berpikir kebutuhan kita sama, padahal tidak. Padahal kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, stimulus respon. Mungkin selama ini kita berpikir semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya, pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak sama. Kita tidak bisa memaksakan juga antara pandangan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ini maksudnya kita pada murid ya Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang terkadang gambaran kita dengan gambaran anak itu berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian kita pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Nah, kita harus merubahnya menjadi teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, cara satu-satunya untuk saat kita merespon pandangan yang berbeda terhadap orang lain adalah dengan memahaminya saja Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa, tapi kita hanya bisa memahami perbedaan itu saja. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Mau itu perilaku yang positif kah atau negatif kah, itu pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Contoh saja ini kalau di dalam kelas, misalkan ada anak nih yang tidak tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris, mungkin dia ogah-ogahan, tidak memperhatikan, baring di meja, begitu kan kepalanya. Nah, kita harus tahu dulu Bapak Ibu, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi atau perilaku itu pasti ada tujuannya. Dia lakukan itu pasti ada maksudnya. Berarti apa? Dia tidak tertarik. Kenapa? Karena dia tidak paham dengan pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin dia tertarik dengan pembelajaran lain. Nah, itu mungkin cara menghitung. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Semua perilaku baik itu positif maupun negatif pasti ada tujuannya. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, pada kenyataannya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada siapapun yang bisa mengontrol diri kita Bapak Ibu. Hanya diri kita saja. Itu tidak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi selama ini mungkin ada anak-anak nih, misalkan mereka suka mengeluarkan baju. Terus kita mungkin mengontrol mereka dengan gimana kamu ini bajunya dikeluarkan, coba dimasukkan, ini kan tidak rapi, begitu kita omel kan gitu kan. Nah, mungkin kita berpikir kita ini bisa mengontrol anak, padahal kenyataannya tidak. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Diri mereka sendiri yang dapat mengontrol itu, dan bisa saja itu hanya di depan kita saja. Pada saat tanpa pengawasan dari guru, mungkin itu tetap mereka lakukan. Betul tidak Bapak Ibu? Pernah kita lihat selama ini anak-anak? Mungkin di depan kita nih mereka bersibuk masukkan baju. Tapi kalau tidak ada pengawasan guru, mereka akan mengeluarkan baju. Jadi selama ini yang kita lakukan, mungkin kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak, pada kenyataannya itu kita tidak bisa mengontrol mereka, mengontrol orang lain. Baik, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, mungkin kita juga pernah memaksa anak ya Bapak Ibu ya. Memaksa anak untuk mengerjakan tugas, memaksa mereka untuk menggunakan baju yang rapi, memaksa mereka untuk rambut yang rapi gitu kan. Nah, kita harus berubahnya kepada teori kontrol Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus. Konsensus ini melakukan kesepakatan. Konsensus adalah melakukan kesepakatan bersama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau misalkan selama ini mungkin kita melakukan pemaksaan. Kalau kita udah membujuk anak kan, tolonglah nak, potong rambut nak, masukkanlah baju nak.
terus nah, tugasnya nah. Kalau tidak dilakukan nah pasti kita maksud. Kalau kamu tidak kerjakan, nilainya tidak saya keluarkan. Betul lah. Sama ini kayak gitu kan Bapak Ibu. Nah, kita harus berubahnya, Bapak Ibu. Jika ada anak yang bermasalah, kita harus melakukan kolaborasi, kita harus berkomunikasi. Kita mencari berdiskusi pada anak. Jadi kalau misalkan kamu seperti ini, kira-kira bagaimana jalan keluarnya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak boleh memaksa, ya. Baik, selanjutnya stimulus respon. Model berpikir menang kalah. Nah, harus kita rubah adalah pada theory control model berpikir menang-menang. Jadi pada saat kalau kita saat berhadapan dengan anak, kita tidak boleh berpikir menang kalah Bapak Ibu. Tapi kita saat bersama anak kita harus menang-menang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saat mereka melakukan kesalahan, gitu kan? Kamu salah, kamu harus dihukum. Nah, kita berpikir bahwa anak ini yang salah ini salah dan kita yang memberikan hukuman, kita menang. Tidak, kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi model berpikir kita harus menang-menang. Bagaimana anak itu pada saat dia melakukan kesalahan, mereka harus bertanggung jawab. Pada saat anak bisa dapat bertanggung jawab, disitulah menumbuhkan identitas yang berhasil. Bukan kita tidak menumbuhkan anak tidak menjadikan anak itu gagal, tapi menumbuhkan identitas yang berhasil seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik selanjutnya. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini nilai-nilai yang diyakini itu seperti anak itu harus dapat memiliki nilai-nilai yang mereka yakini Bapak Ibu. Mereka harus tahu nilai-nilai apa sih yang harus mereka pegang. Misalkan tadi kayak Bapak bilang kan, Bapak bilang misalkan disiplin waktu. Nah, itu mereka harus punya, mereka harus meyakininya. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, kita itu harus menerapkan disiplin positif Bapak Ibu. Kita harus memunculkan disiplin secara intrinsik dan secara internal. Anak harus meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu dibatasi dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau misalkan mereka misalkan mereka membuang sampah sembarangan, nah nilai keyakinan apa yang mereka langgar? Misalkan berarti kalau misalkan membuang sampah pada tempatnya, berarti mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah itu kan kalau misalkan mereka tahu atau paham nilai-nilai itu, berarti mereka sebenarnya tidak perlu takut atau akan hukuman, tapi mereka memiliki motivasi. Yang kita munculkan di sini adalah motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Dia memiliki kesadaran penuh. Mereka harus mewujudkan nilai-nilai itu, harus memenuhi nilai-nilai yang mereka yakini. Seperti kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalkan masuk kelas, berarti kan kita saya tidak disiplin waktu nih, gitu. Atau kita terlambat, kita sadar kan Bapak Ibu, kalau kita tidak disiplin waktu, pasti kita berusaha untuk disiplin kan Bapak Ibu kan, walaupun ya mungkin selama ini kita masih berusaha untuk terus menjadi lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi selama ini mungkin anak-anak kita itu melakukan disiplin positif atau melakukan kebaikan itu karena hanya ingin mendapatkan imbalan saja. Mereka melakukan sesuatu yang baik, misalkan mengerjakan tugas hanya karena ingin diberikan imbalan. Imbalannya misalkan mungkin seperti saya biasanya suka kasih stempel gitu kan Bapak Ibu, nanti senang. Nanti seperti itu atau begini Bapak Ibu, kalau kalian bisa mengerjakan tugas ini nanti dapat kue. Nah, kalau itu sebenarnya tidak terlalu, itu baik Bapak Ibu, cuma tidak terlalu efektif. Kenapa tidak saya bilang tidak efektif? Nanti akan kalau dengan guru yang suka memberi reward, mereka senang nih mengerjakan tugasnya. Tapi nanti dengan guru yang mungkin pembelajarannya tidak memberikan reward, biasa-biasa saja, nilai misalnya kan tugas dikumpulkan,
terima kasih nilai. Tidak ada kasih reward atau apa, misalkan tidak ada ancaman segala macam. Anak tidak mau mengerjakan tugas. Kan keinginan kita kan bukan menumbuhkan siswa yang seperti itu, Bapak Ibu kan? Kita kan inginnya anak itu pada saat mereka mengerjakan tugas, melakukan kebaikan itu karena dirinya sendiri. Mereka ingin melakukannya atas kesadaran mereka sendiri, bukan berdasarkan reward atau ancaman atau karena mereka takut akan hukuman. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya saya sangat banyak sekali belajar dari modul ini, Bapak Ibu, karena selama ini saya itu kalau ngajar, jadi sedikit sharing. Kalau selama ini kalau saya ngajar, saya suka tuh Bapak Ibu. Kalau dapat ini nanti stempel, kalau bisa dapat ini nanti dapat hadiah ini. Saya suka seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya baru sadar ternyata itu tidak terlalu begitu efektif. Namun jika sekali-kali kita memberikan misalkan reward itu tidak apa-apa, cuma jangan sampai anak itu ketergantungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, nah tujuannya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai universal itu seperti apa? Beralat mulia, kemudian memiliki sopan santun, bekerja sama, seperti itu, Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi saya sudah menyebutkan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini contoh saja, Bapak Ibu. Kalau nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila ya seperti tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian kalau di IBO Primary Years Program ini dia memiliki nilai-nilainya itu, nilai kebajikan itu toleransi. Ini bisa kita adaptasi, Bapak Ibu, bisa kita gunakan untuk anak-anak kita. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian contoh lainnya, keterampilan hidup atau life skill. Ini bisa masuk ke dalam nilai kebajikan juga, yaitu dapat dipercaya, anak yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan untuk peserta didik kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, kemudian konsep yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, jadi setiap manusia itu ada kebutuhan dasarnya, namun dibagi 5. Yang pertama bertahan hidup, yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, contohnya berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Nah, di sini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap. Kemudian pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan. Kebutuhan dasar manusia bisa berbentuk kebebasan, Bapak Ibu. Misalkan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru,
mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebahagiaan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, bukan hanya murid Bapak Ibu, kita itu juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kalau saya mungkin ya, kalau saya pribadi, kebutuhan saya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada saat saya itu ditolak oleh kelompok tertentu, pasti akan ada rasa sedih. Saya tidak tertarik, saya jadi lemah, seperti itu. Nah, sama nih Bapak Ibu dengan anak-anak. Pada saat waktu pembelajaran, mungkin ada anak nakal nih, mereka mukul kawannya. Pasti di situ ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa contohnya Bapak Ibu kalau misalnya mereka mukul? Mungkin dia ingin diakui berdengar kali Bapak Ibu ya, atau dia ingin dipedulikan. Ya, anak yang seperti itu karena ingin dipedulikan, mungkin kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Pada akhirnya mereka memukul teman dan gurunya memanggil orang tuanya. Disitulah akhirnya anak tersebut diperhatikan oleh orang tuanya. Dia tidak pernah ya. Jadi apa tingkat kandung anak dan kita itu sebenarnya bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalkan ada anak yang tidak mau berbicara kalau kita bertanya, mungkin selama ini dia tidak didengar, tidak diakui. Atau apalagi misalkan Bapak Ibu, misalkan ada anak yang nih biasanya mungkin pernah kita temui di kelas nih. Contohnya mungkin ada di beberapa kelas anak yang suka ngomong terus, gurau terus. Nah, mungkin kebutuhan dasarnya adalah apa? Bermain. Apa pada diam? Bermain dan humor. Jadi pada saat kita itu menyuruh anak untuk fokus, dia tuh selalu bergerak. Nah, mungkin kebutuhan dasarnya itu tadi, dia sukanya bermain, dia sukanya senang-senang. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi semua yang dilakukan anak-anak kita itu termasuk diri kita juga, sebenarnya mungkin itu ada faktornya, yaitu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi perilaku manusia itu terbagi dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik atau dari pengaruh dari luar, kemudian motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita, dari dalam diri. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu contohnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau anak-anak itu misalnya mereka patuh atau memasukkan baju, mereka tidak terlambat ataupun mereka menjalankan tugas. Nah, kalau mereka alasannya hanya untuk karena mereka tidak nyaman atau takut akan hukuman, berarti itu masih motivasi dari ekstrinsiknya Bapak Ibu, motivasi dari luarnya. Nah, kemudian contohnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin pada saat mereka itu mengerjakan tugas, karena mereka ingin dipuji sama gurunya, pengen menjadi yang terbaik di antara yang lainnya. Ih, hebat ya kamu ini yang pintar, ini anak yang pintar nih. Nah, ada tuh anak-anak yang kebutuhan dasarnya itu ingin diakui, dipuji, seperti itu kan, reward gitu. Nah, sebenarnya kedua ini adalah motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Nah, yang baiknya apa Bapak Ibu? Yang baiknya adalah kita menumbuhkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Nah, contoh saja Bapak Ibu, seperti lampu merah yang di Pontianak itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat budaya kita, kalau udah lampu merah, pasti ada yang menerobos lampu merah kan Bapak Ibu kan? Kalau tidak ada polisi. Tapi coba kalau ada polisi, pasti semuanya patuh. Nah, itu mereka itu takut saja sebenarnya Bapak Ibu. Itu masih motivasi ekstrinsik. Coba kalau misalkan budaya kita atau orang-orang di sekitar di Indonesia khususnya itu memiliki motivasi intrinsik, tidak adanya polisi atau adanya polisi sekalipun pasti tetap patuh. Lampu merah mereka berhenti walaupun tak ada CCTV, walaupun tak ada guru, walaupun tak ada polisi maksud saya. Nah, selama ini kan coba kita lihat lampu merah tak ada polisi, Nah, harapan kita apa Bapak Ibu? Harapan kita sekarang ini menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid kita adalah agar kedepannya anak didik kita itu memiliki kesadaran penuh. Jadi tidak seperti sekarang ini. Mungkin kita dulu karena dipaksa gitu Bapak Ibu ya.
Nah, jadi harapan kita anak kita nanti ini bisa siap menghadapi Indonesia emas pada tahun 2024 kalau begitu Bapak Ibu. Jadi kita mempersiapkan anak bagaimana anak itu siap ke depannya menjadi memiliki karakter yang baik dan berakhlak yang berbudi pekerti yang baik seperti itu. Nah, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nilai kebajikan itu tadi Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Nah, ada beberapa posisi. Nah, di sini ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hukuman dan konsekuensi. Mungkin sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Kita mungkin pernah memberikan hukuman, konsekuensi. Nah, bagaimana dengan restitusi? Apakah Bapak Ibu sudah pernah dengarnya? Kalau saya, jujur saja Bapak Ibu, saya baru kali ini tahu ternyata ada yang namanya restitusi. Nah, kalau selama ini ya yang saya tahu adalah hukuman, konsekuensi. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu dia terencana Bapak Ibu, terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau konsekuensi itu terencana, misalkan, nah kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tugas, kalau datang terlambat, kira-kira hukumannya apa? Mau sampah, oke mau sampah. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Jadi guru saja nih, misalnya yang menentukannya guru. Kamu berdiri, kamu misalkan keluar, kamu misalkan mau sampah. Nah itu hanya kalau hukuman itu bersifat satu arah dari guru saja. Kemudian kalau konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian pada hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik itu mungkin bisa misalkan mencubit, narik kuping atau narik jambang itu Bapak Ibu. Kemudian psikis ya, mungkin psikologinya itu. Mungkin kita mengharap mereka Permalukan. Mungkin mempermalukan juga Bapak Ibu ya. Nah kedua ini sebenarnya ada cara yang lebih baik Bapak Ibu, yaitu dengan cara restitusi. Bagaimana restitusi itu Bapak Ibu? Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat. Seperti itu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pada saat anak salah, kita tanyakan, kamu terlambat ya? Kenapa terlambat? Bangun siang Bu. Kenapa bangun siang? Tidurnya kemalaman. Kenapa tidur kemalaman? Main HP. Nah, jadi solusinya biar kamu tidak terlambat apa? Ya, mereka yang cari sendiri gitu Bapak Ibu. Biarkan mereka mencari jalan keluar untuk permasalahan mereka. Nah, seperti itulah restitusi. Kita berkolaborasi dengan anak. Nah, di sini tidak ada hukuman Bapak Ibu. Tidak ada hukuman. Nah, selanjutnya yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kira-kira posisi kontrolnya ada di mana Bapak Ibu? Kalau saya nih, jujur saja, kalau saya posisi kontrol saya ada di penghukum, ya, saya ada di penghukum. Juga terkadang saya pada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian pemantau juga. Terkadang saya masih menggunakan ketiga ini. Jadi setiap guru itu mungkin di sini Bapak Ibu tanpa sengaja mungkin pernah nih menggunakan kelima-limanya. Mungkin pernah berada pada posisi kontrol teman, mungkin pernah menjadi posisi kontrol manajer, mungkin pernah pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Begitu. Ya Bapak Ibu ya, tidak hanya satu, jadi lebih dari 1, 3, bahkan semuanya mungkin bisa saja. Nah, kalau saya sih jujur saja pernah pada posisi penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau. Nah, baik selanjutnya. Nah, di sini ada kita harus mempelajari Bapak
kita mencari tahu, kita belajar kira-kira posisi kontrol membuat masa besar itu seperti apa sih? Kalau menghukum itu seperti apa sih? Nah, di sini saya akan belajar bersama-sama. Kira-kira selama ini kita ini berada di posisi kontrol mana? Nah, di sini ada kasus nih Bapak Ibu. Kita sama-sama ya memperhatikannya. Jadi kasus di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kasusnya sama, tapi posisi kontrolnya yang berbeda-beda. Ya, kasusnya sama, tapi posisi kontrol gurunya yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kita memberikan anak hukuman hormat pada bendera selama 1 jam, berarti kita pada posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau misalkan kita ngomong seperti ini, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu sama bapak. Nah, itu kita berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Anak itu pasti merasa bersalah Bapak Ibu. Ibunya sedih, ibunya merasa kecewa sama saya. Anak pasti begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan kita memberikan hukuman anak pada hormat pada bendera selama 1 jam gitu kan, nah itu kita pada posisi hukum. Nah, kalau misalkan kita ngomong berapa kali Bapak Ibu bilang kamu selalu saja mengecewakan bapak sama ibu, nah itu berarti kita pada posisi membuat merasa bersalah. Selanjutnya, nah ini kasusnya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ngomong begini nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kita berada posisi kontrol teman Bapak Ibu. Nah, kalau kita ada kata-kata kayak ayo dong, atau kita mungkin itu membelas kayak tolonglah nanti bapak ini nanti ibu kita marah sama pak sekolah, nanti itu tidak enak Pak. Itu kita membelas kan? Nah, itu kita pada posisi teman. Kita berada posisi teman. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kata-kata seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Berarti di sini kan guru ini sudah memantau anak ini. Kamu sudah tahu nih konsekuensinya. Jadi gimana nih? Nah, kamu beli ya nanti atributnya nanti buat kembali ke sekolah. Nah, kalau kita seperti ini Bapak Ibu, berarti kita pada posisi kontrol pemantau. Kamu nih, ibu lihat nih kamu nih udah berapa lama nih tidak pakai sepatu nih. Nanti balik sekolah sana, balik rumah pakai sepatu, ambil sepatunya sana. Nah, itu kan pemantau juga Bapak Ibu. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, mana yang lebih baik Bapak Ibu? Posisi kontrol yang baik itu adalah manajer. Nah, manajer di sini kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita nanya nih, kesalahannya apa? Nah, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang kata-kata yang biasa digunakan pada seorang manajer. Nah, baiknya guru, seorang pendidik adalah mengambil posisi kontrol yaitu manajer. Kita sebagai pendidik itu kita harusnya menuntun anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan tanya jawab Bapak Ibu. Nanti kita baca kata-kata atau kalimatnya. Nanti kita tentukan sama-sama. Kira-kira itu masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Ya. Oke, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau ini masuk dalam posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Siapa yang bisa jawab? Bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Berarti paham ya Bapak Ibu ini. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini apa Bapak Ibu? Pemantau. Apa? Iya, pemantau ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya,
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, sudah pasti ini adalah manajer. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Rasa bersalah. Teman, ya benar sekali Bapak Ibu. Oh, salah. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ancaman hukuman tuh ya. Apa? Termasuk hukuman gitu. Ya. Penghukum. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini udah pasti penghukum Bapak Ibu ya. Berarti semuanya Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Purbalingga sudah paham dengan posisi konteks pasti. Oke, bersemangat SMP Negeri 1 Purbalingga. Bisa. Lagi SMP Negeri 1 Purbalingga. Bisa. Selanjutnya, nah pertanyaan berikutnya, yang berikut ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Nisa. Oke, terima kasih atas waktunya, Miss. Mengapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Menurut saya, karena peraturan kelas itu dibuat atas kesepakatan guru dan siswanya yang sudah disepakati. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh dirinya sendiri. Terima kasih. Baik, oke, Pak Wahyu ingin mencoba menjawab. Silakan Bapak. Oke, baiklah. Mungkin ada pertanyaan mengapa keyakinan kelas, kemudian mengapa bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kan dari diri sendiri, jadi nggak perlu kita nanti ini, jadi tak ada lagi istilahnya anak itu bermasalah gitu bang. Dia udah tahu, oh ini aturan sekolah, oh ini aturan kelas, jadi nggak perlu disuruh lagi. Nah, kalau peraturan kelas, dia hanya sekedar mungkin mendengar atau membaca aturannya, tapi tidak diterapkannya. Ya syukur-syukur kalau anak itu menerapkan, kalau enggak sama juga anak itu bermasalah. Nah, mungkin itu jawaban dari saya ya. Baik, terima kasih Bu Nisa dan Pak Wahyu. Luar biasa sekali jawabannya. Ya, kelas itu berarti anak itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini, menumbuhkan motivasi secara intrinsik, nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Nah, itu kesadaran penuh dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan peraturan kelas itu peraturan yang dibuat antara guru dan murid. Nah, di situ tergantung lagi kebijakan gurunya. Gurunya mau menerapkan yang pola pembelajaran yang ketat atau yang santai. Tapi tetap di situ anak itu tidak bebas. Karena tetap pasti ada pemaksaan oleh gurunya. Nah, kalau misalkan keyakinan kelas ini dibuat antara wali kelas dengan dengan muridnya yang ada di kelas itu, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita semua di sini kan pasti banyak yang menjadi wali kelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini baiknya kita buat di kelas-kelas kita. Jadi sebenarnya kalau keyakinan kelas ini tidak perlu terlalu banyak. Ya setidaknya 7 sampai 8 saja. Karena pada intinya anak itu hanya dibutuhkan untuk dia bisa meresapi nilai-nilai itu. Jadi tidak harus terlalu banyak. Nah, dalam keyakinan kelas ini juga dibuat dengan menggunakan kata-kata yang positif, Bapak Ibu. Tidak boleh mengandung unsur kata yang negatif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mengeluarkan baju, dilarang menggunakan sepatu sendal berwarna-warni, sepatu yang berwarna-warni, dilarang makan di kelas. Nah, itu kita kalau di keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang mengandung unsur negatif, karena nanti akan terekam dalam diri anak dari kata-kata negatif itu. Jadi baiknya kita rubah dengan kata-kata yang positif. Misalkan kalau dilarang membuang sampah sembarangan berarti buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang ribut di kelas nih. Kita bisa menggunakan kata-kata suasana kelas tenang dan tertib ya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan seragam yang rapi. Nah, jadi kita usahakan menggunakan kata-kata yang positif. Itu. Selanjutnya
Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu dia harus bersifat abstrak, Bapak Ibu. Bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal, sifat universal ini secara luas ya, Bapak Ibu ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif ya, seperti yang saya sampaikan tadi dengan kata-kata yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Bisa 7 sampai 8 itu bisa. Jadi kalau saya kemarin karena saya di kelas 9A, saya sudah membuatnya. Jadi di situ ada 6 keyakinan kelas. Sudah saya buat ada 6. Kemudian sedikit saja sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, kalau di sekolah juga ada Bu Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu ada. Namun di sini kita fokus pada keyakinan kelas saja. Karena kita di sini pasti kan kebanyakan wali kelas. Jadi baiknya kita membuat keyakinan kelas untuk di kelas kita masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas dengan harapan anak-anak itu nanti dia tahu, oh keyakinan kelas kita tuh ini. Nah, jadi secara intrinsik juga mereka akan berupaya untuk mewujudkan keyakinan kelas yang mereka buat bersama begitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah menyinggung nih Bu tentang restitusi, ya kan? Nah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini pada pendidikan guru penggerak, saya juga mempelajari bagaimana mencari jalan keluar saat anak melakukan kesalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, bagaimana tahapannya? Nah, terdapat 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas mereka. Caranya mereka nih, apa keyakinan kelas kita? Ini. Nah, kemudian baru kita nanya validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu tidak patuhi? Nah, jadi kembali lagi ke keyakinan mereka. Nanti setelah itu baru kita membantu mereka untuk mencari solusi atas masalah yang mereka buat. Seperti itu, kita menuntut anak untuk mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Selanjutnya, nah, pada tahapan pertama yaitu tadi yang segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Betul Bapak Ibu? Suatu kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tidak bisa belajar kalau tidak membuat kesalahan, pasti harus salah dulu. Ya kan? Dengan begitu kita bisa belajar. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan pada tahapan menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Jadi ada kata-kata seperti itu dulu Bapak Ibu. Kita membuat anak itu merasa aman dulu. Jangan, karena kalau kita udah ngegas dulu nih, kamu sini, kamu ngapa tadi? Ya gitu kan, anak tuh kan udah kayak aku salah kata, dia takut dulu. Sedangkan pada tahap menstabilkan identitas ini, kita itu membuat anak itu merasa nyaman dulu ya, aman dulu dia. Itu tadi lagi Bu, mereka melakukan kesalahan berarti dia pasti ada tujuannya kan Bapak Ibu. Nah, kita kan menggali dulu nih, apa sih dia kayak gini nih, apa sih dia mukul, apa sih dia begitu ya kan. Nah, pertama kita ada kata-kata yang menenangkan dulu. Berbuat salah itu wajar. Nah, kalau kamu di kantin wajar, kamu kelaparan, kamu pasti lapar. Nah, ibu juga kalau lapar, ibu ke kantin. Nah, pasti ada kata-kata kayak gitu. Nah, wajar kalau kamu tidak mengerjakan PR. Ibu juga dulu pernah tidak mengerjakan PR. Nah, jadi kita tuh buat anak tuh kayak nyaman dulu dia. Baru kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kata-kata yang berikutnya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Jadi wajar saja kalau kamu melakukan kesalahan. Ibu juga begitu. Ibu juga kadang-kadang membuat salah. Bukan cuma kamu, teman-teman kamu yang lain juga ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, ini kita nih membuat anak aman dulu nih. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Terus ada kata-kata ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita menyampaikan ke anak bahwa kita tidak berfokus pada kesalahan mereka, tapi kita sama-sama mencari solusi. Begitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalkan saya tuh tidak suka Bu
baiknya tidak memukul, kan begitu kan Bapak Ibu. Jadi kita untuk tahapan menstabilkan identitas adalah dengan memasukkan kata-kata yang seperti ini. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jika tahap pertama sudah berjalan dengan baik, anak-anak sudah merasa nyaman, anak yang bermasalah merasa nyaman, maka kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang bisa digunakan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, kita mencari tahu nih alasan anak itu kenapa dia minju, kenapa dia tidak PR. Kita harus tahu alasannya apa. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini kita memvalidasi dulu tindakan mereka yang salah itu. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ada temannya yang mencuri pennya gitu kan, sehingga dia marah dan dia mincu kawannya begitu kan. Nah itu kan sebenarnya anak itu kan tidak salah awalnya, dia ingin mempertahankan kepemilikannya begitu kan. Nah, di sini kita boleh memasukkan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Namun angka baiknya kamu tidak melindungi, kan ada cara lain. Kamu bisa berbicara dengan baik dengan temanmu, atau kalau kamu butuh bantuan kamu bisa kita bantuan dengan guru-gurumu yang ada di kantor, kan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa masukkan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, pada tahapan validasi kita bisa memasukkan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nah, setelah itu kita bisa masuk ke menanyakan keyakinannya, keyakinan mereka. Kan anak-anak sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas kan? Dan anak-anak sekolah kita juga punya keyakinan sekolah. Nah, di sini kita bisa tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita buat mereka mengingat kembali apa yang kemarin kita buat tuh, nilai apa yang sudah ditentukan. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kita masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sedikit saja Bapak Ibu yang sudah saya terapkan. Jadi ini adalah saya mencari solusi untuk anak yang bermasalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Terus
Jadi itu adalah tahapan restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah penutup. Nah, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan yang tentunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak semua, hari ini kegiatan kita adalah membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nah, keyakinan kelas itu adalah seperti aturan namun dibuat dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, nantinya keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang harus kalian yakini, kalian terapkan, dan apa namanya ya, pokoknya kalian gunakan, kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman kalian untuk kegiatan sehari-hari kalian, ya. Dan menggunakan kalian tuh harus menggunakan kalimat positif tentunya. Misalkan kalau di dalam aturan itu dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, di dalam keyakinan kelas yang kita buat nantinya ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif seperti dilarang, tidak atau jangan. Nah, kalau misalkan contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, kalau apa namanya diubah dalam bentuk keyakinan kelas, kira-kira gimana kalimatnya? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau misalkan contoh yang kedua lagi, dilarang mencaci maki, dilarang berkata kotor. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Kalau keyakinan kelasnya seperti apa? Berkata sopan, saling menghargai, atau sopan santun, seperti itu kan? Nah, jadi hari ini kalian akan membuat masing-masing satu siswa satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini setelah kita buat, kalian membuat keyakinan kelas ini bukan hanya untuk antara kalian dengan guru saja, namun antara siswa dengan siswa, siswa kepada guru mata pelajaran, siswa kepada wali kelas. Nah, jadi kamu membuat kalimatnya itu secara universal, secara luas, ya. Karena paham sampai
Ada lagi yang belum dapat kertas? Sudah semuanya? Ya, silakan. Baik, di sini sudah terkumpul piagam kelas yang sudah kalian dan teman-teman lainnya tulis ya. Sekarang waktu kita pilih mana yang kira-kira bisa kita gunakan untuk kelas 9A. Oke, yang pertama. Sudah dapat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piagam kelas yang sudah saya pilih. Nah, yang ini bukan tidak baik, tapi yang hampir sama. Jadi saya cari yang berbeda. Karena kan ini akan kita yakini nanti ke depannya. Nah, di sini ada makan di luar kelas, ya. Kemudian rajin belajar. Kemudian ada disiplin waktu, ada menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Kemudian berpakaian rapi, sopan santun dan saling menghargai, membuang sampah pada tempatnya, kemudian saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Nah, jadi ada 8 yang sudah saya pilih. Nah, inilah yang akan kita yakini selama kita atau kalian berada di kelas 9A. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Ya, baik teman-teman semuanya. Baik, setelah TPL, selanjutnya kita akan menyepakati atau menandatangani ya bahwa kalian semua sudah sepakat. Saya sebelumnya saya dulu nih. Sepakat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sepakat. Ya, berarti ini ya keyakinan kelas kita ya. Nah, sekarang selanjutnya kita tanda tangan. Nanti satu-satu maju ke depan, kalian boleh tanda tangan. Oke? Siap ya? Oke, yang pertama silakan maju. Terus nama dan tanda tangan. Oke, yang kedua. Perkenalkan, nama saya Eda Binti dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Sakia Kusuma Maulana dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Varianti, saya dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Darmo Wansa, kelas 9A. Sangat bahagia. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat seru. Menyenangkan. Penting. Sangat penting. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Menumbuhkan rasa percaya diri. Karena menumbuhkan rasa disiplin. Bekerja sama lebih menyenangkan daripada bekerja sendiri. Agar bisa menumbuhkan rasa saling menghargai.
menumbuhkan semangat belajar. Karena menumbuhkan rasa bertanggung jawab.